Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Ibu. Kali ini Pagi-pagi. untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait prinsip dan prosedur pembelajaran. Kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang alur pembelajaran. Mungkin ada yang masih ingat apa itu alur pembelajaran? Monggo Bu Yulia. Rencana ya Bu, rencana proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Betul tidak Bu ya? Yes, betul Ibu Yulia, pinter. Ya, Alhamdulillah. alur pembelajaran itu rencana tujuan pembelajaran yang nanti kita akan buat dari sesi awal hingga sesi akhir di akhir fase untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran. Nah, untuk lebih mengenal lagi bagaimana prinsip dan prosedur pada alur tujuan pembelajaran, mohon saya untuk mempresentasikan materinya Rumian ya. Saya tayangkan slide-nya sebentar. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran. Tadi Bu Yulia sudah merefresh alur tujuan pembelajaran itu apa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang 7 prinsip ketika Bapak Ibu membuat alur tujuan pembelajaran. Slide yang kedua Pak Alex. Slide yang kedua. Nah, untuk prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu, itu ada 7 prinsip. Mungkin nanti bisa dilihat di skemanya. Nggak kelihatan ya, Pak? Bawahnya lagi, Pak. Ke bawahnya lagi. Ya. Bisa dilihat di layar ya, Bapak Ibu. Untuk 7 prinsip dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, prinsip yang pertama, alur yang kita buat itu nanti harus adaptif dan fleksibel. Yang kedua, sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalisasian aspek kompetensi, merdeka belajar, dan harus operasional dan aplikatif. Untuk masing-masing 7 aspek itu nanti penjabarannya bisa dilihat di slide selanjutnya. Slide yang bawah, Pak. Alur tujuan pembelajaran itu harus sederhana dan informatif. Artinya, ketika nanti Bapak Ibu menyusun ATP, itu dipahami oleh penulis itu sendiri. Jangan sampai ketika Bapak Ibu guru menyusun ATP, ternyata kita sebagai penulis tidak tahu apa yang kita tulis. Yang kedua, ATP itu harus esensial dan kontekstual. Artinya ATP itu memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, harus berkesinambungan Bapak Ibu. Antar fase dan antar tujuan itu saling terkait dan merupakan capaian secara runtut dan sistematis. Untuk selanjutnya, slide yang selanjutnya Pak. Prinsip selanjutnya itu pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Apa itu 3 aspek kompetensi? Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada di tahapan kognitif,
serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Untuk prinsip selanjutnya, merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan APP itu adalah merdeka belajar, antara lain salah satunya itu memerdekakan siswa. Karena untuk sekolah penggerak ini kita tujuannya adalah siswa, capaiannya adalah peserta didik. Selanjutnya, Pak. Prinsip selanjutnya operasional dan aplikatif. Rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh, ya, Bapak Ibu. Dan yang ketujuh, prinsip yang terakhir, adaptif dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan. Itu 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Monggo. Atau Mungkin sudah nanti paham? mungkin nanti di sesi akhir, Bu, tanya, Bu. Pripun, Pak? Di sesi akhir mawon tanya. Ini kan masih ada materi, Oh, tapi iya. akhir. Ya, untuk selanjutnya, slide-nya dikebawain lagi, Pak. Jadi ada apa sajakah prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran? Tadi ada berapa prinsip, Bapak Ibu Guru? Ada 7, Bu. Iya, betul, Pak. Alex, semangat sekali. Mungkin Bu Yulia bisa menyebutkan salah satunya? Bu Yulia baru mati lampu kayaknya. Saya saja, Bu. Oh, oke, Pak Alex. Oke. Ada sederhana dan inovatif di situ, Bu. Terus adaptif fleksibel. Oke, hebat Pak Alex ini. Daya ingatnya sip. Dan untuk selanjutnya itu, ya. Lanjut, Bu, monggo. Slide yang bawah, Pak. Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bawahnya lagi, Pak. Ini. Iya. Ketika kita membuat alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui 7 prinsip tadi, untuk prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran itu ada 7 langkah. Sama ya, tadi prinsipnya ada 7, dan untuk prosedurnya ini juga ada 7. Yang pertama, melakukan analisis CP. Mungkin Bapak Ibu masih ingat untuk sekolah penggerak ini ada istilah fase. Oke, masih, Bu. Pelajaran? Masih ingat, Bu? Halo, Bu. Lanjut di slide yang selanjutnya, Pak. Oke. Monggo, Bu. Ya, itu sudah. Terus untuk koneksi jaringan saya agak bermasalah ini, Pak. Yes. Lanjut nih. Untuk langkah yang kedua, ketika kita menyusun alur tujuan pembelajaran, itu harus mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase, Bapak Ibu. Pripun? Ibu lanjut saja, Bu. Oh ya, ini koneksi jaringan saya terputus ya, Pak.
Untuk prosedur yang ketiga itu melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Bapak Ibu guru mungkin masih ingat profil 6. pelajar Pancasila itu? 6, Bu. Oh iya, Bu Endang 6, mungkin Bu. bisa menyebutkan salah satunya, Bu Endang. Halo, Bu Endang. Iya, ada 6. Selanjutnya 6 ya, untuk Bu. yang untuk langkah yang keempat, Bapak Ibu, ketika kita nanti menyusun alur tujuan pembelajaran, itu berdasarkan identifikasi kompetensi. Kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Langkah yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, itu susun tujuan pembelajaran secara linier, Bapak Ibu. Jadi kita harus menyusunnya secara linier, dilakukan dari hari ke hari. Untuk prosedur yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Yang terakhir, berdasarkan perumusan TP, kita menentukan jumlah jam pelajaran yang akan diperlukan. Itu Bapak Ibu untuk 7 langkah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sampai di sini untuk sesi kali ini. Ada yang ditanyakan, monggo. Ada, Mohon Bu. maaf ini jaringannya kurang stabil. Monggo Pak Cukup jelas. atau Bu Yulia. Kalau boleh tanya, Bu. Kalau boleh. Boleh Pak. Ini menurut Ibu saja ya, Bu. Jika dilihat dari yang dipresentasikan Ibu tadi bahwa nanti segala sesuatunya berhubungan dengan kurikulum termasuk alur tujuan pembelajaran itu disusun dari sekolah sendiri, Bunje. Putus-putus Pak suaranya. Putus-putus. Baik, kalau Maaf Pak, ada suaranya jangan putus-putus. Bisa diulangi lagi Pak. Besok dalam pelaksanaannya baik itu kurikulum atau tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran akan disusun oleh satuan pendidikannya masing-masing, J. Iya Pak, Terus sekarang pertanyaan menurut Ibu. Nah, kan biasanya mungkin setelah materi Merdeka Belajar ini sudah merajalela, maksudnya sudah berkembang di sekolah-sekolah yang lain. Pripun? Mungkin besoknya Bu dalam waktu panjang itu sudah berkembang ke sekolah-sekolah yang lain, otomatis nanti ada bukan seseorang namanya, ada yang membuat lah dari biasanya kayak kurikulum 13 itu kita sudah dimudahkan dengan Kemendikbud, Bu, di situ sudah ada semua, kan harusnya membuat sendiri juga kan. Di situ dari RPP, dari apa-apa itu sudah kita tinggal download. Nah, apakah tinggal download dan tinggal menggunakan mengedit tuh seperti itu kan, Bu? Iya, harus Pak. Nah, apakah mungkin besok di sini di dalam Merdeka Belajar ini yang paradigma baru ini, apakah juga seperti itu, Bu? Menurut Ibu gimana? Jika kita mendownload atau gimana, tidak membuat atau seperti itu, intinya seperti itu, Bu. Kalau menurut saya dengan kemajuan teknologi kemungkinan bisa terjadi, Pak. Jadi ketika ke depan semua sekolah itu jadi sekolah bisa, ya seperti saat ini kita butuh RPP 1 lembar yang dulu di awal-awal kita tidak tahu gambaran RPP 1 lembar itu seperti apa.
sekarang di beberapa Google ketika kita mengetik itu sudah muncul, kita tinggal memilih. Dan untuk alur pembelajaran sendiri mungkin bisa seperti itu, kita tinggal menyesuaikan kondisi di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja. Ibu terima kasih banget Bu, sangat membantu. Yang lain monggo Bu Yulia atau Bu Endang. Sampun? Berarti sudah paham nggih Bapak Ibu? Paham banget Bu, paham banget. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti untuk sesi sinkronus di pagi ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana prinsip dan prosedur ketika nanti Bapak Ibu membuat alur tujuan pembelajaran di sekolah masing-masing. Dan untuk menutup sesi kali ini, monggo Pak Alek untuk memimpin doa sebelum sesi ini kita tutup. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup sesi alur tujuan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih Ibu Astuti. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Kita bertemu kembali untuk di sesi selanjutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.